Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kim dalam online experience Gracia Community Purwokerto hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, dan teman-teman dari The City Light Jakarta dan Gracia Community Jakarta. Saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, kita di sini dengan berbagai macam latar belakang, kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan dan nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita yang dikasihi oleh Tuhan. Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap kehidupan dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan upaya dalam menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian, sehingga dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial juga semakin terasa. Tetapi di tengah krisis yang membayangi kehidupan ini, kita harus tetap kuat dan optimis agar kita bisa menembus krisis ini. Menang mengatasi krisis inilah tema khotbah kita hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois. Teman-teman semua pasti penasaran kan, apa dan bagaimana untuk kita bisa menang melawan krisis? Tapi sebelumnya, rekan saya Galih bersama dengan GCC Band Purwokerto akan membawakan sebuah lagu Tuhan yang Besar. So, jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Bisakah kita berbuah ketika bukan musimnya? Atau bisakah pohon duren, rambutan, mangga berbuah ketika bukan musimnya? Tuhan Yesus suatu saat melihat satu pohon ara yang tidak berbuah karena bukan musimnya. Tetapi pohon ara itu dikutuk oleh Tuhan Yesus, sehingga membuat murid-muridnya keheranan. Apakah pohonnya yang salah atau Tuhan Yesus yang keliru? Karena memang bukan musimnya pohon ara itu untuk berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, pertanyaan bagi kita, mungkinkah kita terus berbuah ketika bukan musimnya? Tuhan mengajarkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus yang menempel pada Kristus, yang menempel pada nilai-nilai dan teladan Kristus, akan terus berbuah meskipun bukan musimnya. Jadi, apabila kita menempel pada Kristus, kita pasti selalu berbuah meskipun bukan pada musimnya. Nampaknya situasi krisis saat ini bagi kita bukan musim yang tepat untuk menghasilkan buah. Sepertinya lebih baik kita hanya memikirkan keadaan diri sendiri dan menutup mata terhadap orang lain, dan mungkin membiarkan diri kita untuk menyerah dengan berbagai alasan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk terus berbuah ketika bukan musimnya. Ada dua hal supaya kita terus berbuah ketika bukan musimnya. Yang pertama adalah terima diri di tengah banyak hal yang berubah. Kita bersama-sama merasakan berbagai perubahan musim yang ada. Dibatasi untuk berpergian, kita masih beribadah online seperti sekarang, dan banyak perubahan lainnya yang membuat kita cukup lelah. Tetapi terlepas dari semua itu, terimalah diri dengan berbagai perubahan situasi saat ini, dan jangan mengekang diri untuk menunggu waktu yang nyaman. Yang kedua, di tengah kondisi yang sudah berubah saat ini, kita coba tantang diri kita untuk terus berbuah. Meskipun pada musim seperti saat ini, nampaknya kita tidak yakin untuk berbuah. Kita tidak yakin untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Tetapi justru di dalam musim-musim saat ini, kita ditantang agar selalu menghasilkan buah bagi Kristus. Jangan biarkan diri kita lemah, tenggelam dalam ketakutan, bersedih tanpa batas. Tetapi teruslah menantang diri untuk terus berkreasi meskipun di tengah kondisi yang mencekam saat ini. Mang Eman, seorang yang bukan Kristen, malah menantang diri untuk berbuah. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu, Mang Eman asal Garut ini mendapatkan donasi berjumlah 108 juta. Karena ia sempat viral di media sosial pada saat aksinya membeli sebungkus nasi Padang dengan uang Rp5.000, sehingga banyak orang terunyuh hati dan bersedia memberi sumbangan. Tetapi kabar yang mengharukan bagi kita adalah ketika mendapat donasi itu, seorang Mang Eman ini justru bersedia menyumbangkan sebagian uang donasi tersebut kepada anak yatim piatu. Apabila kita berpikir sejenak, Mang Eman ini sangat membutuhkan uang donasi itu untuk membiayai setiap kekurangannya yang ada. Tetapi dia malah bersedia menantang diri untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri dengan menyumbang kepada anak yatim. Jadi Bapak Ibu sekalian, melihat aksi terpuji Mang Eman ini,
seharusnya kita membuat diri kita lebih giat lagi untuk terus berusaha menantang diri selalu berbuah. Teruslah berbuah di dalam berbagai musim. Ketika kita di dalam musim berkecukupan maupun musim di mana kita berada di tengah krisis. Hingga pada akhirnya kita tahu apa yang kita lakukan bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk Kristus. Tuhan memberkati. Ku hidup karena
Krisis. Apa arti kata krisis? Kata ini dapat diartikan suatu keadaan berbahaya, keadaan yang genting. Semua orang di seluruh dunia saat ini boleh dikatakan sedang mengalami krisis. Krisis yang awalnya menyangkut krisis kesehatan pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi sektor ekonomi, dan sekarang krisis ini sudah menjadi krisis kehidupan manusia secara global di seluruh dunia. Namun, apapun situasi dan kondisi yang kita alami, kita tetap memiliki jaminan di dalam Tuhan bahwa kita akan berjalan makin lama makin kuat. Bagaimana kita harus meresponi situasi yang kita hadapi sekarang ini? Sebagai manusia, seringkali kita tidak mungkin sama sekali dapat memahami rancangan dan jalan Tuhan. Kebijaksanaan kita sebagai manusia tidak terletak pada kemampuan kita untuk menjawab pertanyaan mengapa, tetapi respon kita jauh lebih penting daripada pertanyaan bagaimana kita meresponi situasi saat ini. Situasi saat ini bisa dikatakan situasi gawat darurat yang melanda seluruh umat manusia di dunia, yang belum pernah terjadi selama ini di dalam hidup kita. Kita belum pernah mengalami seperti keadaan sekarang ini. Boleh dikatakan seluruh dunia bertekuk lutut karena virus COVID-19 yang muncul dengan tiba-tiba dan sekarang ditambah lagi dengan varian-varian baru yang membuat ketakutan. Selama beberapa dekade, kita memang hidup dan menghadapi kemajuan teknologi dan ilmu yang sangat maju, dan mungkin kita bisa melihat keangkuhan manusia karena manusia menaruh seluruh pengharapan pada ilmu atau sains, dan sains seringkali dipakai untuk menyangkal Allah sendiri. Tiba-tiba muncullah sesuatu yang tidak bisa dipahami. Kita bahkan tidak tahu dari mana datangnya organisme kecil itu yang jelas-jelas telah menundukkan seluruh dunia. Kalau kita menyimak setahun terakhir ini, semua percakapan di media sosial maupun perorangan, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, dari kalangan politisi di atas sampai yang terendah, dari orang-orang besar sampai orang kecil, hampir semua percakapan didominasi oleh virus kecil ini. Kebanyakan orang hanya membicarakan hal ini. Semua topik mengarah pada hal itu. Bukankah itu merupakan sesuatu yang luar biasa? Bagaimana suatu organisme yang begitu kecil, yang bahkan tidak kelihatan oleh kasat mata, telah membuat dunia bertekuk lutut. Tetapi ketahuilah bahwa tak ada sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan Bapa Surgawi. Matius 10 ayat 29 mengatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Burung pipit merupakan sesuatu yang tidak bernilai, harganya tidak seberapa. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tidak seekor pun akan jatuh tanpa Bapakmu di surga mengetahuinya. Tak seekor pun jatuh tanpa sepengetahuan Bapa. Jadi satu hal yang dapat kita pastikan, yaitu tidak ada sesuatu pun terjadi di luar pengetahuan Bapa. Jadi kita berkeyakinan bahwa apapun yang terjadi, tidak ada satu pun yang berada di luar kehendak Allah. Dan apa yang terjadi semuanya akan membawa kebaikan. Itu merupakan keyakinan yang menjadi sumber kekuatan kita semua. Keyakinan itu akan membuat seseorang begitu kuat menahan segala macam penderitaan, kesusahan, kesesakan, dan lain-lain. Dan pengharapan itulah yang membuat para pengikut Yesus bisa tetap berpikiran positif dan tetap produktif. Apapun yang terjadi, tidak terjadi di luar pengetahuan Tuhan, tidak terjadi di luar kehendak Tuhan.
Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera atas segala ciptaannya. Dan kehadiran kita di dunia ini, Tuhan rancangkan untuk membawa damai sejahtera bagi diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan terlebih untuk Tuhan. Tuhan selalu menetapkan rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang mau datang padanya. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita sebagai umat-Nya. Yang menjadi masalah bagi sebagian orang adalah mereka belum mengerti bagaimana meraih janji yang telah disediakan Tuhan itu. Mengapa harus diraih? Karena Tuhan memberikan kehendak bebas bagi manusia untuk memilih jalan yang akan ditempuhnya, apakah jalan kebenaran atau sebaliknya. Bila kita memilih jalan yang sudah Tuhan sediakan, maka setiap janji-janjinya akan berlaku bagi kita semua. Apa yang harus dilakukan agar dapat meraih janji rancangan damai sejahtera dan meraih masa depan yang penuh harapan di tengah krisis seperti saat ini? Berseru dan berdoa kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 12 mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mungkin kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, kapan terakhir kali kita berdoa? Seberapa banyak kita berdoa dalam satu hari? Doa bukanlah merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan, karena doa merupakan komunikasi dua arah yang kita lakukan kepada Tuhan. Berseru merupakan satu tindakan atau ungkapan yang mengerahkan sekuat tenaga dan upaya kita untuk mengeluarkan isi hati dan pikiran kita. Firman Tuhan mengatakan agar kita berseru kepada Tuhan. Marilah kita dengan penuh keberanian berseru dan berdoa kepada Tuhan, sehingga kita dapat melihat karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Rancangan damai sejahtera digenapi bagi kita. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saat menghadapi krisis, jangan panik, jangan takut. Kita bisa menyaksikan kepanikan kebanyakan orang saat ini. Apa yang terjadi seolah semua dikaitkan dengan COVID, yang sakit, yang meninggal, dan lain-lainnya. Mencari rumah sakit yang selalu dikatakan penuh. Mencari obat-obatan, oksigen, dan vitamin yang mulai hilang dan susah untuk mendapatkannya. Para nakes yang terus bekerja siang malam dan sudah banyak yang menjadi korban karena kelelahan. Lukas 21 ayat 26 mengatakan, orang-orang akan terpingsan-pingsan oleh rasa takut karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Di sini dibicarakan tentang hal-hal yang akan datang yang lebih dahsyat, yaitu orang akan terpingsan-pingsan oleh rasa takut, bertanya, apa yang sedang terjadi pada bumi ini? Dengan kata lain, kita sedang masuk ke suatu era atau masa depan yang sangat tidak menentu. Masa depan yang tidak jelas, yang menimbulkan rasa takut yang luar biasa, yang sedang kita saksikan di depan mata kita. Justru dalam situasi seperti ini, Tuhan Yesus meminta agar kita tidak takut dan tidak panik. Sebaliknya, melihat semua yang terjadi, harus bangkit, angkat muka, lihat ke atas, karena penebusmu sudah dekat.
Saat krisis yang menakutkan melanda dan menguasai seluruh bumi, inilah waktunya kita melihat dan mengangkat kepala. Lihat ke atas sebagai tanda, bukan takut. Karena orang yang mengangkat wajah dan lihat ke atas merupakan ekspresi ketenangan dan penuh pengharapan yang sangat luar biasa. Sebagai pengikut Yesus, inilah saatnya kita meresponi hal-hal yang terjadi sekarang. Tidak panik, bukan berarti kita bertindak dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Seperti himbauan pemerintah untuk kita selalu menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan lain-lain. Tinggal di rumah, memisahkan diri dari kerumunan, menerima vaksin yang disediakan pemerintah dengan cuma-cuma. Semua himbauan itu untuk mencegah penyebaran virus ini dan demi kebaikan dan kesehatan kita masing-masing. Gereja kita juga telah berusaha sedapat mungkin membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Sejak akhir Maret 2020 hingga saat ini, kami masih belum beribadah tatap muka. Ibadah masih dilakukan secara online hingga saat ini. Hal ini kami lakukan sebagai rasa tanggung jawab dan rasa prihatin serta kepedulian terhadap sesama dan ketaatan kepada pemerintah. Jangan kita melakukan apapun sebagai umat Allah yang berkontribusi untuk menyebarkan virus, tetapi kita harus bertanggung jawab dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini sehingga tidak menyusahkan orang lain. Memiliki semangat hidup. Apa respon kita terhadap krisis kesehatan yang disebabkan virus corona ini? Kita tahu bahwa virus itu merupakan suatu benda yang tak bernyawa, tetapi bisa mencabut nyawa. COVID-19 bukan saja merupakan virus yang membawa penyakit dan mematikan, tetapi ia juga menularkan kepanikan dan ketakutan ke seluruh dunia. Virus ini mencabut nyawa dan merusak kehidupan. Sebagai pengikut Yesus, biarlah krisis yang melanda dunia ini mengeluarkan hal yang terbaik dari kita. Diumpamakan kita sedang melewati lembah baka. Mazmur 84 ayat 7-9 mengatakan, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, Selah. Setiap orang pasti punya pengalaman melintasi lembah baka. Yang harus kita ingat adalah kita hanya berjalan melintasi lembah baka dan tidak berhenti dan tidak tinggal di sana. Melintasi artinya tidak berhenti atau tidak akan tinggal di dalamnya, hanya melewati untuk sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Kesulitan dan masalah yang kita hadapi saat ini di seluruh dunia, juga di Indonesia, bukanlah tujuan akhir dari kehidupan kita. Semua orang hanya akan melintasi saja, tetapi perbedaannya bagi kita yang percaya adalah apakah kita akan berjalan makin lama, makin kuat. Lembah baka adalah lembah tangisan, lembah air mata. Situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini menggambarkan tentang keadaan lembah air mata. Situasi yang tidak menentu akibat pandemi ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya. Lembah air mata juga menggambarkan situasi hidup dalam pergumulan, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, keterbatasan yang sedang kita alami, baik secara pribadi, keluarga, dalam usaha dan pekerjaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita hanya akan melintasinya lewat saja. Artinya bahwa ada jaminan dan janji bahwa kita akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya,
yaitu berjalan makin lama makin kuat menghadap Tuhan. Kita akan melihat sebuah contoh dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Perkawinan di Kana yang mengalami krisis anggur merupakan mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanan di bumi, yang menyatakan kemuliaan Tuhan dan membuat murid-murid percaya kepadanya. Ayat 1, pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Kita akan belajar dari Maria, ibu Yesus. Dia seorang wanita yang luar biasa. Seorang wanita yang mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Maria mempunyai kesempatan melahirkan Tuhan Yesus dan membesarkan Tuhan Yesus. Sehingga Maria tahu dengan baik siapa Tuhan Yesus. Tahu betul karakternya, juga hatinya. Sebuah pernikahan biasanya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Pesta pernikahan di Kana ini berlangsung bukan dalam sehari, tetapi dilakukan berhari-hari. Sehingga pada hari ketiga dalam pesta itu, mereka kekurangan dan kehabisan air anggur. Maria tahu bahwa pesta pernikahan di Kana itu sedang mengalami kekurangan anggur. Kondisi yang menakutkan banyak orang adalah saat mengadakan pesta pernikahan dan mengalami kekurangan atau kehabisan persediaan untuk pesta. Kekurangan atau kehabisan menunjuk pada situasi tidak tersedia sesuatu saat diperlukan. Keluarga mempelai di Kana mengalami kekurangan, kehabisan anggur saat pesta pernikahan berlangsung. Air anggur dalam tradisi umat Israel merupakan lambang sukacita, kehangatan, dan penghormatan kepada para tamu yang hadir dalam pesta pernikahan. Karena itu, kekurangan atau kehabisan air anggur saat pesta berlangsung dianggap memalukan dan tidak mampu menjamu dan menghormati para tamu yang datang. Makna kekurangan atau kehabisan di sini bukan dalam pengertian hidup dalam kemiskinan, tetapi tidak mampu memenuhi kebahagiaan pada saat yang dibutuhkan. Pengalaman kekurangan atau kehabisan seperti yang terjadi dalam pernikahan di Kana juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Apakah saat ini kita sedang mengalami kekurangan atau kehabisan kesabaran? Mengalami kekurangan atau kehabisan sukacita? Sehingga membuat kekosongan dalam hati kita. Namun di saat menghadapi krisis itu, ternyata Tuhan menyediakan pertolongan yang tidak pernah terduga. Ada solusi, bahkan jalan keluar yang disediakan Tuhan tersebut melebihi daripada yang diharapkan.
Anugerah anggur keselamatan merupakan pemeliharaan Tuhan yang melimpah di saat kita mengalami krisis dan tidak menemukan jalan keluar. Pelajaran yang kita dapat dari krisis anggur dalam pernikahan di Kana, yang pertama, kehadiran Tuhan Yesus menutup keterbatasan dan ketidaksempurnaan manusia. Dalam pesta pernikahan di Kana itu, Maria dan Tuhan Yesus juga hadir di sana. Maria datang kepada Tuhan Yesus karena dia mau minta tolong. Maria percaya bahwa Tuhan sanggup mengatasi masalah itu. Kemampuan manusia terbatas. Kekurangan anggur dalam sebuah pesta pernikahan merupakan masalah serius yang akan membuat malu keluarga, mencoreng kebahagiaan keluarga. Karena itu, mengundang dan mengajak Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita itu sangat penting. Bagaimana cara kita mengundang Tuhan akan menentukan juga bagaimana kita beriman kepadanya. Kita harus mempunyai pengalaman sendiri dengan Tuhan sehingga kita bisa percaya bahwa Tuhan benar-benar baik kepada kita saat kita dalam keadaan tidak baik juga. Peristiwa kekurangan anggur ini menunjukkan betapa terbatasnya kemampuan manusia. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan manusia semakin bertambah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tak bisa mendapatkan keselamatan dengan cara kita sendiri. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menutup kekurangan dan kelemahan manusia. Ketidaksempurnaan manusia yang beriman akan ditutupi Tuhan. Yang kedua, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kisah pesta perkawinan di Kana ini, selain memberikan penjelasan tentang kuasa Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, juga menampilkan keunikan tersendiri. Keunikan itu mengenai hubungan antara Tuhan Yesus dan Maria ibunya. Secara jasmani, Tuhan Yesus memang anak Maria. Tetapi Tuhan Yesus juga adalah anak Allah yang lebih besar dari Maria. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus atau Maria berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Dikatakan bahwa Maria layak mengatakan hal itu kepada Tuhan Yesus. Bahkan layak menyuruh Tuhan Yesus untuk melakukan keinginannya. Karena Tuhan Yesus adalah anaknya. Tetapi jawab Tuhan Yesus, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tuhan Yesus punya waktu tersendiri dan tidak harus menuruti perkataan Maria. Namun Maria juga tidak berhenti untuk mewujudkan keinginannya. Walaupun Tuhan Yesus sudah menjawab dengan perkataan yang cukup jelas dan tegas. Tetapi Ibu Yesus atau Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Pesan Maria kepada para pelayan justru menunjukkan keteguhan iman Maria. Hal ini bukan sekedar keyakinan yang kosong, tetapi inilah iman seorang yang sudah mengenal Yesus. Maria mengenal Tuhan Yesus dengan benar, karena dia adalah anaknya. Tetapi Maria tidak hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai anaknya saja, Maria juga mengenal Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Apa yang disampaikan Maria tidak menunjukkan haknya sebagai seorang ibu, tetapi menunjukkan ia sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Maria yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong tuan rumah yang sedang menghadapi krisis air anggur. Bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus? Jangan sampai kita mengenal Tuhan Yesus sebatas jasmani saja. Karena pengenalan sebatas jasmani akan membuat kita tidak beriman dengan benar kepada Tuhan Yesus. Kalau kita hanya melihat Tuhan Yesus dari sisi manusianya saja, maka kita tidak akan beriman kepadanya dengan benar. Kita harus mengenal Tuhan Yesus secara lengkap. Karena iman yang benar berawal dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan punya waktu tepat untuk mengangkat kita dari krisis.
Tuhan Yesus mempunyai waktu dan kehendak yang tidak ditentukan oleh sebuah permintaan manusia belaka, sekalipun itu adalah ibunya. Dalam peristiwa mujizat air menjadi anggur ini, Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa dia mempunyai waktu tertentu untuk terlibat dalam permasalahan yang dialami manusia. Maria tidak bisa menentukan keterlibatan Yesus dalam permasalahan yang ada. Ia hanya bisa berharap Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Kalau toh akhirnya Tuhan Yesus melakukan perbuatan besar, itu bukan karena ditentukan oleh Maria ibunya, tetapi memang itu merupakan waktu Tuhan untuk melakukan hal itu. Seringkali kita tidak mengerti mengapa doa yang dipanjatkan tidak kunjung dijawab Tuhan. Jawaban yang benar adalah karena Tuhan mempunyai waktunya sendiri. Waktu Tuhan tidak bisa dipaksa oleh manusia. Kalau sudah menjadi waktu Tuhan, berarti hal itu akan segera terjadi. Dan sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk bersabar menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk orang yang percaya kepadanya. Di samping Tuhan mempunyai waktu yang tepat, diperlukan juga ketaatan. Pelayan-pelayan itu diperintahkan untuk mengisi 6 tempayan yang ada penuh dengan air. Permasalahan yang dihadapi saat itu adalah kekurangan anggur, sedangkan air yang dimasukkan ke dalam 6 tempayan adalah air biasa. Dan hasil dari ketaatan membuat semua yang hadir di pesta perkawinan itu bersukacita dan diberkati, karena air itu berubah menjadi anggur. Ini semua berkat ketaatan pelayan-pelayan yang mendapat perintah Tuhan. Kalau kita memandang perintah Tuhan dengan akal pikiran manusia, maka kita akan mengalami banyak kesulitan, baik untuk mengerti maupun untuk melaksanakan perintah itu. Apalagi perintah yang tidak masuk akal dan berbeda dengan keinginan kita. Kita belajar mentaati apa yang Tuhan perintahkan, walaupun terasa berat dan mungkin aneh di telinga kita dan pemikiran kita. Tetapi akan memberikan hasil terbaik untuk kita. Perintah Tuhan perlu ditaati, bukan sekedar didengarkan atau direnungkan. Percaya apa yang akan dilakukan Tuhan. Tuhan Yesus telah mengubah air menjadi anggur, dan Tuhan Yesus telah mencukupkan kekurangan yang terjadi dalam pesta itu. Bahkan memberikan dan menyediakan anggur terbaik. Ini menunjukkan kepedulian Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kekurangan itu untuk menguji iman kita. Atau bahkan menegur kita supaya kita lebih bersandar kepada Tuhan. Belajar percaya dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita harus ingat bahwa apa yang disediakan Tuhan Yesus adalah yang terbaik bagi kita. Tuhan akan turun tangan saat kita sudah angkat tangan dan menyerah. Mengalami mujizat Tuhan. Air berubah menjadi anggur. Apa yang dilakukan oleh Maria adalah Maria menyiapkan apa yang diperlukan Tuhan Yesus. Tetapi tidak memaksa Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Maria mempersiapkan juga para pelayan untuk taat pada perintah Tuhan. Orang yang mau menikmati mujizat Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan Tuhan juga akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Seringkali orang menjadi putus asa karena peristiwa menyakitkan yang dialami. Dan tidak jarang orang menjadi sombong karena keberhasilan yang telah dicapai. Tuhan mempunyai maksud tertentu dalam peristiwa besar yang dilakukannya. Seperti mujizat air menjadi anggur. Yohanes 2 ayat 11 mengatakan, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dalam peristiwa ini Tuhan Yesus hadir untuk menyatakan dirinya sebagai Allah secara sempurna. Yang ditekankan di sini adalah menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan Yesus adalah kemuliaan sebagai anak Allah, karena yang mengetahui tentang Allah Bapa hanya anak. Dia adalah pencipta segala sesuatu dan pemberi hidup. Dengan melakukan mujizat itu, maka kemuliaan Tuhan
Yesus dinyatakan. Dalam pekerjaan pelayanan, Tuhan bisa memakai kita atau orang lain untuk mengadakan mujizat. Jika Tuhan memakai kita untuk mengadakan mujizat, jangan sombong dan jangan merasa bahwa kita lah yang hebat. Bila orang lain dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat, jangan kita iri, tetapi hendaklah semua mujizat itu menjadikan kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Lihatlah mujizat di sekeliling kita dan percayalah kepada Tuhan. Kita adalah manusia terbatas yang memiliki Tuhan tak terbatas, yang selalu baik dalam segala situasi. Pesta pernikahan di Kana bisa mengatasi krisis anggur. Kita pun akan dimampukan Tuhan untuk mengatasi krisis kehidupan yang dialami saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kehadiran Tuhan di dunia membuat kami menjadi manusia berharga. Karena Tuhan ingin kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi diri kami sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Kami semua menghadapi krisis akibat pandemi yang belum berhenti. Saat ini kami berseru dan berdoa agar Tuhan memberi kami semua jalan yang baik. Kami tidak panik. Kami mau belajar untuk mengangkat kepala kami dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kami boleh tetap memiliki semangat hidup dan mengalami kemenangan. Peristiwa pesta di Kana yang mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, biarlah terjadi juga bagi kami semua bangsa Indonesia, karena kami percaya akan kebesaran Tuhan yang menutupi keterbatasan manusia yang tidak sempurna. Kami mau mengenal Tuhan dengan benar dan tidak memaksakan kehendak dan kemauan diri kami sendiri. Karena Tuhan punya waktu yang tepat untuk mengangkat krisis hidup kami, bahkan seluruh penduduk dunia saat ini. Kami mau belajar taat dan percaya akan kebesaran Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat terbaik bagi kami. Tuhan akan terus menyertai hidup kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, gereja kami, juga bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami mohonkan berkat dan kemurahan Tuhan bersama kami, sehingga kami tidak mengalami kekurangan dan kami bisa terus menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati semua persembahan-persembahan yang diberikan dengan ketulusan hati untuk menunjang pelayanan Tuhan di gereja kami. Tuhan memberkati dengan berlimpah. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan menyertai semua anak-anak Tuhan, memberi kemenangan untuk mengatasi krisis mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jumpa kembali dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara semua. Terima kasih Bu Pendeta Lois untuk firman Tuhannya hari ini. Semoga kita bisa menang melawan krisis. Semoga Ibu Pendeta Lois senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan selalu. Dan untuk semua rekan-rekan saya all tim GCC Purwokerto, terima kasih, tetap semangat, dan jaga kesehatan selalu. Bapak Ibu, berikut beberapa informasi tambahan. Ngobrol belak-belakan nikah beda agama. Bagi yang tertarik ngobrol dan belajar bareng mengikuti Yesus Kristus di tengah realita brutal relasi pernikahan, yuk join minggu ini pukul 7 malam. Buat para orang tua, di tengah pergumulan atau pandemi yang berkepanjangan ini, tentu banyak tantangan dalam mendidik anak-anak. Begitu banyak adaptasi dan kebiasaan baru. Kami mengajak Bapak Ibu untuk join Parenting Education dengan tema Jadi Papa Mama bagi Gen Z dan Alpha. Untuk keterangan lebih lengkap, Bapak Ibu bisa melihatnya di Instagram Gracia Community Purwokerto. Jangan lupa follow dan nyalakan notification-nya ya.
Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kita patut bersyukur jika sampai hari ini kita masih bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui gereja kita. Kiranya Tuhan akan memberkati segala pekerjaan yang dikerjakan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Selanjutnya, untuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang di gereja atau bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, jangan kendor, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan cara berpergian menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda dari penyebaran virus COVID-19 ini. Saya Kim, sampai jumpa dalam online experience Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.